Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2902 150126. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk mempresentasikan atau memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah yaitu Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Materi yang kita bahas pada kali ini yaitu mengenai kondisi perekonomian Indonesia di kala pandemi COVID-19. Langsung saja kita ke pembahasan. Kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi suatu negara. Jadi munculnya COVID-19 ke dunia ini berdampak kepada ekonomi di seluruh dunia, terutama negara kita yaitu Indonesia. Slide selanjutnya. Kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan sebutan PSBB di beberapa daerah sejak April tahun yaitu 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik, penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagai besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Jadi COVID-19 masuk ke Indonesia sedang gencar-gencarnya pemerintah yaitu menerapkan pembatasan sosial berskala besar agar mengurangi daripada mobilitas masyarakat yang berinteraksi satu sama lain. Karena dengan itulah bisa memutus mata rantai daripada COVID-19. Kita ke slide selanjutnya. Ini data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapi dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan berdasarkan perhitungan year of year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,5
97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,7%. Miskinan meningkat ya. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena di PHK selama masa pandemi COVID-19. Ya, kita slide selanjutnya ya. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Ya. Jadi setelah kurang lebih 3 tahun COVID-19 melanda negara kita, pemerintah berusaha untuk memulihkan daripada perekonomian di Indonesia tersebut sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Tujuannya semata-mata untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan di sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Ya, jadi pemerintah juga berupaya ya, untuk memulihkan perekonomian ya, dengan cara itu. Kita slide berikutnya. Ya. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Ya. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategi dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, meningkatkan aktivitas dunia usaha, serta menjadi stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional dalam konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Ya, mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah ya, telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi kemampuan daya beli masyarakat. Ya, kita ke slide berikutnya. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung, tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha ya, menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilisasi makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan ya, likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Ya. Kita ke slide berikutnya. Ya, telah selesai ya, dari presentasi saya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.